One, it is my great pleasure to announce that hasil drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Akhirnya timnas dibantu FIFA terhindar dari Qatar. Jakarta, 12 Juni 2025. Hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah resmi diumumkan. Drawing yang digelar di Markas Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi perhatian besar pecinta sepak bola tanah air. Sebab, Indonesia yang berhasil lolos ke ronde keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola nasional, menghadapi tantangan yang semakin berat dalam perjuangan menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Namun, kabar menggembirakan datang dari hasil undian tersebut. Timnas Indonesia terhindar dari bertemu dengan Qatar, salah satu tim terkuat di Asia dan juara Piala Asia 2023. Banyak pihak menyebut hasil ini sebagai bantuan tak langsung dari FIFA, karena dalam skenario lain, Garuda bisa saja bertemu dengan lawan yang jauh lebih berat. Reaksi netizen pun langsung membanjiri media sosial, dengan ungkapan syukur seperti, "Alhamdulillah, Qatar bukan lawan kita." Dan, Garuda terbang lebih tinggi. Dalam format baru kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ronde keempat mempertemukan 12 tim tersisa yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut hasil lengkap drawing ronde 4. Grup A. 1 Jepang, 2 Uzbekistan, 3 Oman, 4 Indonesia. Grup B. 1 Korea Selatan, 2 Irak, 3 Yordania, 4 Tiongkok. Grup C. 1 Iran, 2 Qatar, 3 Arab Saudi, 4 Uni Emirat Arab. Melihat komposisi grup, Indonesia tergabung di grup A bersama Jepang, Uzbekistan, dan Oman. Meski tetap menantang, ini dianggap grup yang relatif lebih terbuka ketimbang grup C yang diisi oleh para raksasa Asia seperti Iran, Qatar, dan Arab Saudi. Frasa, dibantu FIFA, memang mengandung nuansa bercanda khas netizen Indonesia. Namun, ada konteks menarik di baliknya. Qatar adalah tim dengan investasi besar di sepak bola, infrastruktur elit, dan materi pemain kelas atas. Dalam edisi Piala Dunia 2022 lalu, mereka menjadi tuan rumah dan terus menjaga performa elit mereka hingga saat ini. Dengan demikian, bertemu dengan Qatar di ronde 4 akan sangat menyulitkan, terlebih bagi tim yang masih membangun pondasi jangka panjang seperti Indonesia. Netizen pun ramai mengaitkan hasil undian ini dengan takdir baik, yang dianggap sebagai pertolongan dari FIFA secara tidak langsung. Meski tentu hasil drawing dilakukan secara acak dan transparan, hal ini menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap timnas yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Shin Tae-yong menyambut baik hasil undian ini, namun tetap mengingatkan bahwa semua lawan di ronde ini memiliki kualitas tinggi. Alhamdulillah kita tidak satu grup dengan Qatar atau Iran. Tapi itu bukan berarti kita boleh lengah. Jepang jelas favorit, Uzbekistan dan Oman juga tim kuat. Kita harus kerja keras di setiap pertandingan, ujar pelatih asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers virtual. Kapten Timnas, Asnawi Mangkualam, juga menyuarakan optimisme. Kami tahu peluang ada, tapi perjuangan belum selesai. Setiap laga di ronde 4 ini seperti final. Kami akan berikan segalanya untuk Indonesia. Dengan format 4 tim di setiap grup dan hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia membutuhkan konsistensi tinggi. Jepang tentu difavoritkan memuncaki grup, sehingga persaingan realistis ada di posisi runner-up antara Uzbekistan, Oman, dan Indonesia. Berikut analisis singkat calon lawan Garuda. Jepang, tim paling mapan di Asia. Ranking FIFA mereka tertinggi di grup. Taktik presisi, pemain bertabur bintang Eropa, dan pengalaman menjadi kekuatan utama. Uzbekistan sering menjadi kuda hitam di Asia. Disiplin dan kuat secara fisik. Mereka pernah merepotkan tim-tim besar di ronde sebelumnya. Oman kuat di kandang dan punya sejarah membuat kejutan.
Namun inkonsistensi bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Indonesia perlu meraih setidaknya 7 hingga 9 poin untuk bisa bersaing di dua besar. Skenario yang membutuhkan kemenangan di kandang dan hasil imbang atau mencuri poin di laga tandang. Pertandingan ronde 4 akan dimulai pada September 2025 dan berlangsung hingga November. Jadwal lengkap akan segera diumumkan AFC dalam waktu dekat. PSSI menyatakan akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, termasuk kemungkinan melakukan pemusatan latihan di Eropa atau Korea Selatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa target utama tetap lolos ke Piala Dunia. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita sudah sampai sejauh ini, mari kita menangkan momen ini bersama-sama, ujarnya melalui siaran pers. Tak butuh waktu lama, hasil undian langsung menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen membuat meme lucu tentang FIFA membantu Indonesia, menggambarkan Federasi Sepak Bola Dunia sebagai malaikat penolong yang menjauhkan timnas dari Qatar, Iran, dan Korea Selatan. Di sisi lain, banyak pula komentar serius yang menyuarakan semangat dan doa. Beberapa komentar netizen yang viral. Grup kita berat tapi masih masuk akal. Jangan sia-siakan peluang ini, Timnas. Bismillah Piala Dunia. Tahun ini kita berani bermimpi. Setelah 87 tahun, Garuda bersiap terbang ke Amerika. Indonesia telah mencetak sejarah dengan mencapai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terhindarnya dari grup neraka memberikan secercah harapan bagi Garuda untuk melaju lebih jauh. Namun, tantangan tetap besar. Perlu kerja keras, konsistensi, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Dengan persiapan matang, strategi jitu dari Shin Tae-yong, dan semangat pantang menyerah dari para pemain, Indonesia punya peluang untuk menulis sejarah baru. Lolos ke Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, langkah besar sudah dimulai. Kini, waktunya fokus, berjuang, dan membuktikan Garuda layak terbang ke pentas dunia.